Kondisi gadis itu semakin membaik dan berangsur pulih. Raut wajahnya mulai merona segar, seperti sebelum bertemu makhluk itu. "Gimana badanmu sayang?" tanya Bu Rahman. "Sudah enakan mah, obatnya bikin tidur terus," sahut Melisa. "Syukurlah kalau begitu. Bayangan itu sudah enggak menghantui kamu kan?" Melisa menggigit ujung jarinya. Dia terdiam cukup lama, seakan pikirannya terbang ke suatu tempat yang tak ada seorang pun dia kenal di situ. "Melisa," sentak Mama. "Oh iya Ma, maaf." Mama tanya, "Bayangan itu sudah enggak menghantui kamu kan?" Sepertinya enggak Ma," jawabnya dengan pandangan kosong. "Kamu jangan sering melamun loh. Seorang yang sering jiwanya kosong, makhluk seperti itu suka menggoda. Jaga ibadah kamu, sholat kamu Mel." Gadis itu mengangguk pelan. Dia bangkit dari tempat duduknya menuju meja kecil. "Mau telepon siapa?" "Raka Ma." Ujung jarinya mulai menekan beberapa angka. Dia melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 4 sore. "Halo, Assalamualaikum." "Rakanya ada." "Ada, dari mana?" "Melisa Bu." "Sebentar ya." Gadis itu menunggu sedikit lama, hingga dia mengetuk ketik ujung jari di meja. "Hai Melisa, gimana kabar kamu?" Gadis itu menghela napas dalam. "Akhirnya, lama banget. Sorry, lagi di luar. Kamu gimana?" Raka mengulang pertanyaannya. "Lumayan baik Kak. Setidaknya aku lebih bisa tidur dan makan." Jawaban kamu enggak meyakinkan. "Apa kamu masih dibayangin dia?" "Sulit, aku mau cerita." "Kapan kita ketemu?" "Ada Mama." "Nggak bebas," bisiknya sangat lirih. "Aku besok-bisanya sore. Apa aku nginep di kos ya?" "Iya Kak, ada yang mau aku ceritakan nih." "Oke deh, kamu telepon tempat kos Radit. Suruh ke rumah kamu sekitar jam 3 atau 4 lah." "Oke, siap bos." Melisa menutup gagang telepon. Dari balik ruang makan, Bu Rahman mencoba mendengarkan pembicaraan mereka dan langsung berseru, "Kamu mau kemana lagi Melisa?" "Gak kemana-mana mah. Tadi kayaknya janjian sama teman kamu." "Iya, besok teman-teman yang main kesini mah," jawab Melisa dengan berjalan pelan, kembali masuk ke dalam kamar. Melisa menutup rapat pintu kamar. Dia menghempaskan badannya yang ramping di atas kasur. Kemudian, gadis itu duduk dengan memeluk kedua lututnya. Pandangan kedua matanya masih sering terlihat kosong. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Samar, Melisa teringat kembali bayangan di bawah sadarnya saat kondisi dirinya sedang kritis. Bayangan seorang wanita dengan mengenakan kebaya layaknya seorang pengantin. Kenapa bayangan itu terus muncul dalam ingatanku? Siapa dia? Gumamnya dalam hati. Tok, tok, tok. "Melisa, Mama tinggal keluar sebentar. Kamu titip apa?" tanya Bu Rahman dari balik pintu. "Terserah Mama." Tokonya yang segar. "Sama Dita." "Iya, bentar lagi juga Papa pulang," cetus Bu Rahman. "Iya Ma." Dia merebahkan badannya di kasur, menarik selimut untuk menutupi ujung kakinya yang terasa dingin. Sepertinya pengaruh obat masih membuat dirinya terus merasa mengantuk. Waktu pun berjalan sekitar 10 menit. Antara sadar dan tidak, Melisa seperti melihat sebuah bayangan seorang wanita berdiri di ambang pintu kamar. "Bukannya tadi pintu aku tutup rapat? Dia siapa? Kok bisa nyelonong masuk begitu saja?" hatinya bertanya. Dia mencoba berusaha memincingkan matanya, tapi kedua matanya terus terpajam. Kepalanya pun semakin berdenyut di kedua sudut kening, hingga membuat dirinya kesulitan untuk mengangkat sedikit badannya. Bahkan untuk sekedar memastikan bayangan itu mimpi atau bukan, Melisa serasa tak kuat. Kedua kelopak matanya masih tertutup rapat. "Ini pasti mimpi, karena aku dalam kondisi tidur," bisiknya dalam hati. Bayangan itu bagai menembus ke dalam ruang di kornea kedua matanya. Walau terpejam, Melisa serasa sanggup untuk melihatnya. Dengan gerakan sangat lambat, Melisa berusaha untuk mengerjap beberapa kali. Bayangan wanita itu terus menoleh ke arahnya. Kini dia berbalik dan menatap lurus tanpa berpaling sedikit pun. Raut wajah wanita itu terlihat begitu sedih. Beberapa riasan di wajahnya masih terlihat jelas dalam pandangan Melisa.
Kebaya putih yang dia kenakan terlihat kusut. Sanggul di kepalanya tersangkut di antara panjang rambutnya yang tergerai. Kain jarik sidomukti coklat tua yang dia kenakan sobek kiri kanannya. Siapa dia? Kenapa dia terlihat acak-acakan seperti itu? Tanya dalam hati menyeruak. Sesaat dia mendengar suara masjid yang mengumandangkan azan maghrib. Sontak Melisa terbangun dan tersadar. Dia mengucup kedua matanya cukup keras. Kemudian berusaha untuk bangkit dan turun dari kasurnya. Dia berjalan-jalan setapak demi setapak. Gadis itu mencoba berdiri di antara ambang pintu. Terlihat dia menggeleng beberapa kali. Bukan di sini, tapi agak keluar, bisiknya. Kemudian gadis itu membuka pintu kamar lebar dan terus membiarkannya terbuka. Melisa berdiri di tengah, tepat antara masuk dan keluar. Sepertinya wanita itu berdiri di sini. Iya, di sini, gumamnya lirih seakan membenarkan pendapatnya sendiri. Gadis itu mulai memegang kepalanya dengan kedua tangan. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Buru-buru dia mengambil air wudhu dan sholat maghrib. Dia masih terduduk dalam mukenanya. Kenapa aku jadi bisa melihat mereka? Tapi siapa dia? Terdengar suara klakson mobil bergegas. Melisa berlari keluar, menuju pintu pagar yang tertutup rapat. Loh, motor mama kemana? Tanya Pak Rahman. Mama masih keluar Pak, belanja. Paling bentar lagi datang, ujarnya. Melisa membawa masuk tas kerja papa. Dia mengikuti langkah lelaki itu. Bagaimana badan kamu Mel? Tanya papa. Alhamdulillah Pak, sehat. Melisa menyembunyikan kejadian yang baru saja dia alami. Tak ada seorang pun yang dia beritahu tentang itu. Melisa tak ingin jika orang tuanya gelisah. Terdengar suara motor memasuki halaman rumah. Tak lama kemudian, Dita berlari dengan membawa satu plastik sedang beberapa snack kesukaannya. Punya kakak mana? Menggoda Melisa. Nggak mau, ini punya aku. Gadis itu tertawa mengejek adik-adiknya. Tiba-tiba, Dita yang masih berumur 5 tahun itu mengusap kedua matanya lembut. Kakak kenapa? Tanya Dita aneh. Ya, emangnya kenapa? Kakak habis lihat apa? Pertanyaan Dita membuat dirinya terkejut dan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Dia langsung mengajak Dita masuk ke dalam kamar. Sambil berbisik, Melisa bertanya, emang Dita melihat apa? Kakak habis melihat hantu. Dengan bibir semua dimajukan ke depan. Seketika, ucapan Dita membuatnya terdiam sesaat. Apa benar Dita bisa melihat seperti itu? Atau dia hanya bercanda dengan maksud menggoda aku? Tanya dalam hati Melisa. Kakak kenapa diam? Habis adik bilang yang tadi. Yang mana kak? Hantu? Tanya Dita sangat polos. Kalimatnya membuat Melisa makin tergelak. Dia mencium pipi dan memeluk badan mungil adiknya. Kemudian Dita mendorong badannya cukup keras. Gak mau dipeluk. Dita gak mau dicium kakak. Kenapa? Tanya Melisa heran dengan penolakannya. Bau kakak gak enak. Ye, kakak Mel sudah mandi. Harum, sahutnya makin gemes. Gak harum, bau bedaknya si Eyang waktu mau dikubur. Jantungnya berdegup kencang untuk kesekian kalinya saat mendengar celeteh adiknya itu. Bau bedak Eyang, desisnya. Dita ikut manggut-manggut. Kemudian dia berlari keluar kamar, sedangkan Melisa masih terus mengucapkan ucapan adiknya itu. Apa maksudnya bau bedak Eyang saat mau diberikan kapan? Ucapnya lirih. Melisa berusaha melayangkan ingatannya 6 bulan lalu saat ikut membantu mamanya memberikan bedak berwarna coklat di bagian wajah Eyang untuk yang terakhir kalinya. Saat itu, aroma bedak bunga dan kapur baru menjadi satu, hampir sama dengan bau harum saat kemunculan pocong itu, tapi tak memakai bau busuk yang menyengat. Melisa menghela napas. Gara-gara malam itu, aku jadi harus berhubungan dengan hal gaib seperti ini. Dari balik pintu, Dita mengintip. Dia mengamati gerak-gerik Melisa yang terlihat gelisah. Kakak, suruh mama makan, teriaknya membuat gadis itu terkejut. Dia melambaikan tangannya, membuat Dita berjalan mendekat. Dit, kakak mau pakai parfum. Melisa menyemprot ke bagian badannya. Dita hanya menatap lurus ke arahnya, seakan tak mengerti apa yang dilakukan oleh kakaknya itu. Nah, sekarang bau kakak sudah harum nggak?
Maksudnya udah nggak bawa bedak eyang kan? Dita menggeleng. Masih bau. Dita hanya mengangguk. Seketika dirinya terduduk lemas di sudut tempat tidur. Gak apa-apa, kakak bau bedak eyang. Dita sayang kok, celotehnya manja. Melisa memutuskan untuk mengabaikan apa yang diucapkan oleh Dita. Dia tak ingin larut dalam bayangan ketakutan lagi, seperti kemarin. Gadis itu mengikuti langkah mungil adiknya menuju meja makan. Wow, parfum kamu Mel, cetus papa dengan menutup hidungnya. Mama tergelak. Emang mau kemana pakai parfum kayak juragan minyak wangi? Melisa hanya bisa menyengir kuda. Bukan parfum mama, tapi bau bedak eyang, sahut Dita. Sontak kalimat membuat mereka terperanjat. Hus, Dita nggak boleh lagi ngomong seperti itu, cetus Pak Rahman. Gadis kecil itu tertunduk sedih. Kemudian Melisa kembali menggodanya. Iya, kakak bau bedak eyang. Kedua orang tuanya Melisa cemas. Ada keresahan yang bergolak di hati mereka saat ini. Mereka takut jika akan mengalami peristiwa seperti kemarin yang menimpa anak gadisnya. Terlihat Raka bersiap-siap hendak keluar. Dia membersihkan dan mengeluarkan motornya dari dalam rumah. Mau kemana kamu? Tanya ibu. Keluar sebentar bu, udah lama gak ketemu teman-teman SMP, jawab Raka berbohong. Ya sudah, pokoknya hati-hati, jangan ke rumah Mbah Mijem loh, ancam bulus nih seakan bisa membaca pikiran saat ini. Emangnya Mbok Mijem itu siapa bu? Kamu gak perlu tahu, dan awas jangan sampai cari tahu. Yah, ibu sukanya malah buat Raka penasaran. Gak salah nanti kalau Raka malah mencari tahu, ujar Raka tegas. Raut wajah Bu Lisnia sedikit berubah. Dahinya berkerut keras, seakan dia menahan untuk tidak menceritakan tentang Mbah Mijem pada anaknya. Ibu tetap nggak mau cerita juga. Li, kalau orang tua melarangnya sudah dilakukan saja. Tapi Raka bukan orang yang bisa seperti itu. Raka ingin tahu sebenarnya ada apa dengan Andung Pocong, Mbah Mijem. Ibu juga nggak tahu soal itu yang tiba-tiba muncul di desa kita dan membuat ketakutan warga termasuk ibu. Tapi soal Mbah Mijem, hampir semua orang di beberapa desa menghindarinya. Ya, tapi karena apa? Selain dia berpenyakit kusta, dia juga dimiliki ilmu hitam. Katanya, dia dulu pernah membuat satu desa kena pagebluk karena tidak menurutinya. Emang sekarang umurnya berapa bu? Apa sudah tua? Sekitar 100 lebih. Uang ibu waktu itu masih kecil. Ibu juga nggak ingat, cuman pesan Mbah Kakung seperti itu Li. Tapi kenapa kemarin Budi Minto langsung melarang Mas Harul pergi ke orang itu? Karena dia tahu banyak soal ilmu hitam dan hal-hal yang berbau gaib seperti itu. Raka terdiam dengan cerita ibunya. Dia menjadi ragu dan ingin mengurungkan niatnya. Sesaat dia termangu dengan berpikir sejuta kali. Namun rasa penasaran yang sangat kuat membuat dia yakin untuk bertemu dengan Mbah Mijem. Hei, kok malah melamun? Teguh Bu Rusnia dengan menepuk bahu anaknya. Masih ngantuk bu, sahutnya asal. Ya tidur, nanti jangan lupa jemput Fitri di sekolah jam 1 Raka. Dia nggak bawa motor. Siap, beres bu. Raka berangkat dulu ya, ucapnya seraya memakai helm. Ibu Rusnia mengantar kepergian Raka hingga ujung halaman rumah mereka yang cukup luas. Dia berdiri sesaat menatap kepergiannya. Ya Allah, lindungi anak hamba itu. Wanita itu seperti mengetahui bahwa Raka tak semudah itu untuk mempercayai suatu hal yang menurutnya tidak masuk akal. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat, berharap tidak ada sesuatu yang menimpa keluarganya. Sepanjang perjalanan, Raka masih tercenung dengan cerita ibunya. Kenapa aku baru tahu tentang Mbah Mijem ini, bisiknya. Dia seakan menerawang saat masih sekolah dulu yang berada di lingkungan desanya. Tak pernah ada teman yang menyebut nama itu. Hanya berjarak sekitar 2 km, Raka sudah sampai di sebuah pos perbatasan desa. Dia menunggu kedatangan Sahrul. Dari kejauhan, Raka melihat seseorang berjalan ke arahnya dari pertengahan sawah. Lelaki itu melambaikan tangannya pada Raka. Lama tunggu? Tanya Sahrul dengan keringat yang membasahi badannya. Enggak mas, barusan, sahutnya. Mbah Mijem rumahnya agak jauh dari desa kita, dekat kebun tebu-tebu. Berarti rumahnya nggak tinggal di desa kita. Dulu ya, setelah diusir warga, dia tinggal di dekat pabrik gula.
Ayo, sekarang aja berangkat. Ternyata banyak cerita di desanya yang tidak dia mengerti. Raka bahkan tak pernah mendengar tentang Mbah Mijem ini. Mas, kamu kok bisa tahu rumahnya? Apa pernah juga datang ke situ? Sebenarnya aku nggak sengaja. Waktu itu teman-teman banyak yang gerandong togel di pohon asem yang di pojok desa itu loh Kak. Terus mereka cerita tentang Mbah Mijem itu yang katanya punya ilmu hebat. Mas Saro juga suka nogel toh. Ah, iseng aja, daripada di rumah ibu ngomel terus. Siapa tahu dari nogel menang terus dapat duit, ujar yang tergelak. Raka hanya menggeleng mendengar cerita saudara sepupunya itu. Dari dulu memang selalu terkenal nakal dan membangkang pada ibunya. Dia hanya tamat sampai SMP, bukan karena tidak ada biaya, tapi terlibat pergaulan yang salah. Hei, habis ini belok kiri yo. Oke, sahut Raka. Mereka melewati jalan makadam yang bergelombang. Sisi kiri kanan ditanami tebu. Masih jauh mas, bentar lagi. Rumahnya paling ujung, berjauhan dengan rumah-rumah yang lain, ucap Sarul. Setelah melewati jalan bergelombang itu, Sarul menepuk bahunya menyuruh untuk berhenti. Itu, tunjuknya pada sebuah rumah yang terbuat dari bambu. Raka yang awalnya terlihat ragu, akhirnya mencoba meyakinkan hatinya. Dia mengikuti langkah saudaranya yang berjalan cepat menuju rumah sangat sederhana itu. Kula nuwun Mbah. Assalamualaikum, tiap Sarul penuh percaya diri. Rumah itu, pintunya terbuka lebar, tapi suasana sepi. Tak terlihat seorang pun. Kembali Sarul berteriak, Assalamualaikum Mbah. Kula nuwun. Kanan kiri rumah itu terlihat kebun singkong. Daunnya terlihat rimbun dan segar untuk dimasak. Ada beberapa pohon mangga, alpukat dan rambutan di sebelah rumah. Sepertinya gak ada orang mas. Sebentar Raka, mungkin dia sedang di belakang. Kebunnya dia rawat sendiri, sahut Sarul bertahan. Kemudian dia berteriak, Mbah Mijem, Mbah. Dari belakang rumah terdengar suara langkah kaki diseret berjalan ke arah mereka. Tuh orangnya ada, cetus Sarul. Tak berapa lama muncul seorang lelaki tua berjalan tertati. Ujung kakinya terlihat bekas kusta. Lelaki tua itu melihat ke arah mereka bergantian. Kedua matanya yang mulai rabun dia lebarkan. Kemudian tanpa mempersilahkan mereka masuk, lelaki tua dengan badan membungkuk itu langsung duduk di kursi panjang yang terbuat dari bambu. Sopo kue, ujarnya dengan suara yang lirih tak jelas. Niki kulo Sarul, lah niki adik kulo Raka, jawab Sarul. Ndang mulih kabeh. Sepertinya lelaki tua itu tak ingin mereka bertamu. Dia menyedot dalam-dalam melintingan rokok dari kulit jagung yang diberi tembakau kering. Asapnya mengepul, seakan membentuk gulungan kecil dan besar. Baunya merebak, yang tak bisa mencium bau itu akan menjauh. Beberapa kali tampak Raka menutup hidungnya walaupun samar. Tiba-tiba lelaki tua itu bertanya pada Raka, "Kue arek nandi?" ucapnya sambil menunjuk Raka. "Saya dari desa sebelah timur Mbah." Lelaki tua itu manggut-manggut. "Apa maksud kedatangan kalian berdua?" Melihat perubahan pada wajah lelaki itu yang mulai melunak, Raka memberanikan diri untuk mendekat. Dia berjongkok di sebelah lelaki tua itu. Sesekali pandangannya matanya berpendar, mengitari sekeliling rumah dan sekitarnya. Saat Raka menatap wajah tua yang penuh keriput itu, dia menilai sebaliknya dari yang ibu ucapkan. Lelaki itu terlihat sabar dan bijak. "Apa kamu mau bertanya soal andong pocong yang sedang meneror desa kalian?" tanya Mbah Mijem tanpa basa-basi. Sontak, tebakan itu membuat Raka terperanjat. Dari mana dia tahu? Apa laki-laki ini benar-benar memiliki ilmu hitam seperti yang ibu ceritakan? Bisik dalam hati. "Gak usah dilanjut le, musuhmu abot," ujarnya lirih. Suasana ketika menjadi hening. Hanya aroma tembakau dari sedotan bibir tua miliknya yang menghiasi suasana di antara mereka saat ini. "Musuh Mbah." Lelaki tua itu hanya manggut-manggut tanpa memberikan keterangan lagi. "Apakah musuh itu manusia atau makhluk lembut Mbah?" tanya Raka itu tak menyerah. "Loro karuni." Raka menoleh ke arah Sarul yang hanya bisa terdiam, membisu. Terbersih dalam hatinya untuk menanyakan nomor togel pada laki-laki itu. "Kowe ojo mikir aku gelem ngekei kowe nomor cah bagus. Bocah itu ganteng.
Sontak kalimat itu membuat kedua bola mata Sarul melotot. Desain keheranan dengan kemampuan ilmunya membaca pikiran lawan bicara yang sedang dihadapi. Untung aku belum ngomong, saut Sarul dalam hati. Raka mengulas senyum, seakan ingin menertawakan saudaranya itu. Dia ingin mengatakan padanya sebuah kata, kapok. Terus mbah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan agar makhluk itu tidak mencari korban terus-menerus? Tanya Raka dengan raut wajah sangat serius. Kamu gak usah ikut campur dalam misteri ini. Mbak sendiri sudah lama bertahun-tahun sudah tak masuk dalam dunia ini lagi. Saat ini yang bisa dilakukan adalah memperbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi mbah, teman saya dua yang menjadi korban, cecar Raka. Teman saya juga mbah, belum warga yang lain, ujar Sarul menimpali. Tanpa lelaki itu terbatuk-batuk. Seteguk kopi dicakar membuat batuknya hilang. Hidupku sekarang sudah nyaman, tenang. Saya sudah gak mau lagi ikut mengurusi hal seperti ini. Cobanya berat, bahkan bisa menghancurkan hidup kalian. Pulanglah, kalian gak akan mendapatkan apapun dari saya. Raka makin tertunduk. Dia merasa jalannya sudah hilang. Misteri ini seolah buntu, tak ada jalan keluar. Lelaki tua itu bangkit dari tempat duduknya. Dia meninggalkan mereka tanpa permisi, masuk ke dalam rumah dan menutup rapat pintunya. Raka terdengar menghela napas dalam dan berat. Sepertinya kita nggak dapat apa-apa dari mbah ini, kata Raka. Maaf, kalau ini tak seperti perkiraanku. Menurut orang-orang Mbah Mijem, biasanya mau membantu jika ada yang sedang diganggu dengan yang berhubungan alam gaib. Mungkin benar ucapan tadi. Dia ingin hidup tenang mas, satu Raka. Mengingat pesan ibu yang menyuruh menjemput Fitri, Raka melaju dengan cepat motornya. Dari balik sela jendela kayu, lelaki tua itu mengikuti kepergian mereka. Raut wajahnya semakin berkerut. Dia mengernyit seakan ingin menutupi cerita lama dalam hidupnya yang kelam. Sekolah Fitri berada di pinggir jalan raya, terletak di tengah kota. Raka menunggu adiknya di seberang jalan. Saat pintu gerbang sekolah mulai dibuka lebar, siswa-siswi sekolah itu berhamburan keluar. Pit, teriak Raka sambil melambaikan tangan. Fitri langsung berlari begitu saja. Dia tak menoleh kiri kanan hingga sebuah motor maju sangat kencang ke arahnya. Fitri, awas, teriak Raka kencang. Suara rem dari motor itu terdengar sangat kencang, beradu dengan ban motor yang saling terseret ke sepanjang aspal. Jantung Raka bagai berhenti mendetak. Dia melihat gadis itu sudah jatuh tersungkur di pinggir jalan. Pandangan kedua matanya melihat sebuah bayangan laki-laki tua mendorong badan Fitri hingga terguling ke pinggir jalan. Mbah Mijem. Raka hanya bisa terperanjat menyaksikan kejadian yang sedang berlangsung. Beberapa orang langsung berhamburan untuk menolong pengemudi motor yang terguling. Wajah pengendara itu terlihat mengeringis kesakitan. Mas Raka, isak Fitri. Suara Fitri terdengar lemas. Gadis itu sangat terkejut dengan kejadian yang sangat cepat itu. Beberapa orang langsung memberikan air mineral kepada Fitri dan pengemudi yang terjatuh. Untung mas, kamu gak apa-apa kan? Ujar seorang warga yang menolong. Setelah tersadar, Raka berjalan cepat mendekati adiknya yang terguling cukup jauh dari tempat semula dia menyeberang. Beberapa orang yang melihat kejadian itu merasa aneh, melihat Fitri yang sudah terguling di rumput pinggiran ruas jalan. Baik, kok bisa sampai sini? Tanya seseorang. Biar adik saya minum dulu pak, dia masih shock, saut Raka. Raut wajah gadis itu merebak, seakan ingin menangis, bukan karena ada bagian yang sakit, tapi karena terkejut. Kamu gak apa-apa kan Pit? Tanya Raka mengelus rambut adiknya. Gadis muda itu menggeleng. Mas, mana mbah yang menolong saya tadi? Mbah, saut seorang bapak yang mendengar. Kemudian yang lain ikut nimbrung. Mbah siapa mbak? Fitri menggeleng saat melihat semakin banyak orang yang berkerumun. Mas, pulang, rengeknya. Setelah Raka memastikan pengemudi motor itu baik-baik saja, dia pun akhirnya membawanya Fitri untuk pulang ke rumah. Hanya bagian pipi yang tergores karena terbentur aspal. Raut wajah Fitri terlihat memerah. Luka di pipinya mulai berdarah. Bibi berasa sekali berkerut menahan sakit. Mas, aku tadi kayaknya ditolong mbah tua banget. Jalannya bungkuk. Aku seperti didorong keras, celoteh Fitri. Namun Raka tak bereaksi. Dia hanya
Dia hanya hanyut dalam bayangan yang dia lihat. "Mbah minjem," desisnya. "Siapa mas?" tanya Fitri. "Apa sih? Ngikut aja," sentak Raka. "Jahat," ujarnya dengan mengerutkan kedua bibirnya rapat. Sesampai di rumah, Bu Lusnia sangat terkejut melihat luka gores di pipi kiri Fitri. Wajah wanita itu langsung terlihat sangat khawatir. "Ada apa ini? Kok pipi kamu terluka?" tanya Bu Lusnia cemas. "Fitri hampir ditabrak, Bu, saat nyebrang jalan," jawabnya dengan masih meringis. Buru-buru, Bu Lusnia mengambil peralatan obat yang dia selalu simpan. Sambil berjalan, dia bertanya pada Raka, "Kejadiannya bagaimana? Kok bisa Fitri mau ditabrak?" "Sebenarnya salah Fitri juga, Bu. Harusnya kalau nyebrang itu lihat kiri kanan. Untuk yang naik motor tadi nggak apa-apa," celetuk Raka setengah menyalahkan adiknya. "Enggak, dia yang salah. Udah tahu banyak anak pulang sekolah, kenapa harus ngebut?" Ella Fitri tak kalah sengit. Gadis itu meletakkan tas sekolah di meja belajarnya. Dia mulai melepaskan kaos kaki dan menarik baju seragam putih yang keluar dari roknya. "Sini, duduk di depan ibu," ajak Bu Lusnia. Dengan sabar dan telaten, dia membersihkan luka tipis di wajah anak gadisnya. Kemudian, dia mengoles obat luka biar nggak infeksi. Untung tadi nggak kena mata lukanya. Untung juga tadi ada Mbah yang nolong Fitri, Bu. Mbah siapa?" Fitri meneguk segelas air yang sudah disiapkan oleh ibunya. Mbah itu yang mendorong keras Fitri hingga terguling di trotoar. Kalau nggak ada si Mbah itu, Fitri menghentikan kalimatnya dengan menggelengkan kepala. "Sudah bilang terima kasih sama orangnya, Fit." "Raka." Mereka berdua terdiam. Raka tak menjawab dan pura-pura tidak tahu. Raka malah nggak lihat si Mbah itu. "Ah, emang mas nggak perhatian," cetus Fitri cemberut. Bu Lusnia menatap ke arahnya seolah meminta jawaban. Namun Raka bersikap seakan tak mengerti maksud dari adiknya itu. "Orang-orang juga gitu, Bu, sama seperti Mas Raka. Kata mereka nggak ada mbah-mbah yang menolong Fitri. Menurut mereka Fitri terdorong dari motor itu. Tapi Bu, yang aneh, jarak antara Fitri ketabrak dengan Fitri terjadi itu jauh banget. Nggak masuk akal gitu," celotehnya. Seketika wanita itu terdiam. Dia seakan termenung dengan ucapan anak gadisnya barusan. "Mungkin leluhurmu itu nolong kamu, hidup kamu," ucap Bu Lusnia yakin. "Bu, Raka setelah ini mau ke tempat kos, ada tugas," memecah pembicaraan antara ibu dan Fitri. "Kamu nginep, Mas?" tanya Fitri cemas. "Iya, Fit. Aku nggak bisa ninggalin, cuma sehari aja kok." "Loh, katanya kuliah libur," ujar gadis itu protes. "Iya, untuk nanti kalau setelah masuk tinggal kasih ke dosen," saut Raka berbohong. "Hati-hati leh, besok pulang yuk." "Iya, Bu, Raka pamit dulu ya." Mereka berdua mengantar sampai pintu depan rumah. Kepergian Raka, Fitri melambaikan tangannya dan berteriak, "Cepetan pulang." Raka hanya manggut-manggut dan pergi berlalu meninggalkan mereka berdua. Sepanjang perjalanan, dia terus memikirkan bayangan yang melintas di kedua pelupuk matanya. Sangat jelas dalam bayangan itu bahwa Mbah Minjem yang mendorong badan Fitri. Kenapa dia menolong Fitri? Bukankah tadi dia mengatakan jelas sudah nggak mau cawi-cawi lagi dalam kehidupan ini, bisiknya. Lagi-lagi lelaki itu menghela napas. Orang-orang baru ditemui dalam hidupnya. Beberapa hari terakhir ini begitu aneh. Berikut dengan kejadian yang menimpa orang di sekitarnya. Begitu juga dengan Melissa. Lalu motornya terus memecah keramaian kota. Dia langsung menuju rumah Melissa. Motornya pun berhenti tepat di pagar rumah yang terlihat lengang itu. "Assalamualaikum." Pandangan matanya terlihat sebuah bel rumah yang terletak di ujung tembok pagar. Dia menekan bel itu. Suara bel itu terdengar hingga sampai telinganya. Terdengar kenop pintu dibuka. Muncul seorang gadis yang sudah tersenyum lebar padanya. Rambutnya yang panjang diikat ke atas, tampak aut-autan. "Kamu tidur?" tanya Raka. "Iya, sorry. Kok sepi rumah kamu?" "Mama masih antar di ngaji. Masuk yuk." "Mana mereka?" "Raditya dan Angga." "Udah aku telepon kok, paling bentar lagi," saut Melissa dengan raut wajah bengap karena kebanyakan tidur. Raka memilih untuk duduk di teras depan rumah sambil menunggu temannya itu berganti pakaian. Tak lama kemudian, Melissa sudah keluar dengan membawa minuman dan camilan. Kamu minum dulu kah?"
Aku tinggal mandi dulu. Oke, lanjut aja, sahutnya. Belum jauh berjalan, Melisa berbalik. Raka, kamu pernah melihat penampakan seorang wanita berkebaya pengantin? Enggak, jawab Raka dengan menggeleng. Raka menatap temannya itu penuh tanya. Apalagi yang menimpa temannya itu? Apakah masih berhubungan dengan Andung Pocong?